Halo semuanya, kembali lagi di podcast Talking with Haiha. Duduk manis, tonton sampai habis, karena di sini banyak ngobrol makin produktif. Perkenalkan, nama saya Lindri dan Saya Desi Sari. selaku host yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Oke, untuk narasumber kali ini ada siapa ya Pak? Pokoknya narasumber kali ini nggak jauh kerennya sama yang kemarin-kemarin. Pokoknya teman-teman semua harus tonton sampai habis episode kali ini karena akan memotivasi kalian semua. Wah, keren banget ya Kak. Langsung saja kita panggilkan. Kak Raihita. Yeay. Oke, langsung saja ya Kak. Halo Kak, senang banget Kakak bisa datang di podcast kali ini. Boleh nih perkenalkan terlebih dahulu tentang latar belakang Kakak. Oke, halo teman-teman semua, nama saya Hida Pamehati, tapi orang-orang tuh sering manggil aku tuh Rere. Oke, Biasanya yang bilang kamu aja nggak apa ya? boleh. Aku saat ini mahasiswa semester 8, kesibukan itu lagi skripsian aja sih sekarang. Sama aku tuh udah 1,5 tahun tergabung sebagai asisten dosen di Fakultas Ekonomi ini. Oke, tadi kan Kakak sudah memperkenalkan diri. Kalau kesibukannya kali ini tuh sedang skripsi dan semester 8. Nah, boleh nih dari teman-teman yang nonton ini kayak, wah penasaran nih dengan sosmed Kakak. Boleh nih di-spill Instagram, LinkedIn, atau sosmed lainnya. Untuk akun Instagram aku itu di @raidita.phh, hanya double. Sama kalau misalkan akun LinkedIn itu pakai nama aku sendiri sih, Raidita Pamehati. Oke. Untuk kesibukan di kakak akhir ini apa ya? Kalau akhir-akhir ini sih sebenarnya nggak ada kegiatan khususnya, karena aku sendiri kan juga mau fokus menyelesaikan skripsi. Kalau untuk akhir-akhir ini aku emang lagi fokus menyelesaikan skripsi, sama semester ini tuh aku juga udah lagi cuti terus sih, jadi aku nggak dapet kelas itu semester ini, karena emang lagi fokus untuk skripsi aja, karena kan ini udah batas akhir aku ya. Iya. Semester 8 ya? Iya, mau selesai tepat waktu lagi. Oke, terus gimana sih Kak rasanya pertama kali diundang sebagai narasumber di podcast kali ini? Yang pasti pertama senang ya, karena kan bisa berpartisipasi gitu di acara HMA. Tapi satu sisi juga deg-degan sih, karena hari ini pertama ya. Iya. Deg-degan kayak takutnya nanti nggak bisa menjawab atau aku gugup gitu. Cuma balik lagi, kayaknya ini juga bisa jadi kesempatan lah bagi aku kayak buat ngelatih public speaking gitu sih. Oke, nah langsung aja nih Kak. Kan Kakak tadi sudah memperkenalkan diri ya, kalau Kakak ini semester 8 dan sedang menjalani skripsi. Nah, aku dengar-dengar tuh Kakak tuh semester yang lalunya itu kayak semester 4, 5, 6, itu tuh Kakak kan sudah sempat menjadi asdos. Nah, boleh tuh ceritain sedikit latar belakang Kakak kenapa menjadi asdos? Kalau untuk menjadi asosis sebenarnya motivasi awalnya itu karena kan dulu kan dari zaman SMK gitu kan aku tuh sering banget dibantu sama kakak kelas aku ya untuk persiapan ujikom. Terus waktu itu juga aku tuh sempat diajak lah sama mereka gitu buat bantu adik-adik kelas aku. Nah dari situ tuh kayak mulai terbiasa lah untuk membantu adik-adik kelas aku untuk persiapan ujikom. Aku bantu mereka buat memahami materi gitu, itu udah biasa. Terus aku ngerasa itu tuh seru gitu. Terus aku berpikir untuk melanjutkan hal tersebut di lingkungan Universitas Pakuan. Berarti kan salah satu cara itu kok bisa lewat asdos ini gitu. Berarti dari awal sudah Kakak udah mulai sukanya tuh ya tentang bagaimana cara membagikan ilmu pada teman-teman. Iya, karena merasakan aja sih, enjoy. Jadi ya udah. Oke. Terus yang membuat kakak itu memutuskan untuk mendaftar jadi asdos, apakah ada keraguan gitu? Jelas sih pasti ada, karena kan ini kan lingkungan baru ya bagi aku. Tadinya kan mungkin dari masa SMK langsung ke kuliah, itu kan lingkungan baru lah istilahnya kuliah itu. Jujur pasti ada keraguan sih.
takut aja itu takut buat nggak bisa jawab setiap pertanyaan. Nanti kan kalau misalnya kita mahasiswa berarti kita ngejelasin depan mahasiswa kan, apalagi ketika dia udah mahasiswa pasti ada keraguan yang jelas. Tapi waktu itu karena ragu, terus kan HMA itu punya program yang responsif ya. Oh iya, Nah, udah tahu. itu tuh temen aku juga anak HMA dulu. Terus mereka itu nawarin ke aku buat gimana nih, mau gak ngisi responsi. Nah sebenarnya ngisi responsi itu kan 11-12 sama asdus kan. Iya. Cuma bedanya kalau responsi itu kan materinya itu kan terkait dengan apa yang mau diujikan nih, UTS, EAS ataupun EPS gitu. Jadi aku pertama di situ dulu tuh. Nah setelah mengikuti responsi ternyata responnya juga bagus nih dari mahasiswanya. Terus akhirnya kayak itu menambah keyakinan aku sih gitu. Jadi kalau dibilang ragu kerahnya ada. Terus aku mutusin buat responsi aja dulu. Oh, jadi pertama responsi dulu ya, ngajar responsi untuk mengembangkan diri ke asisten dosen. Nah, jadi teman-teman, kalaupun ada sempat ragu untuk menjadi asisten dosen, teman-teman juga bisa nih ikutin langkahnya Kak Rere. Karena untuk yang pertama itu menjadi mengajar di responsi. Jadi teman-teman bisa nih untuk ikut volunteer responsi untuk tahun ini. Oke Kak, selanjutnya pas asdus itu kan pasti ada seleksi ya Kak ya di kampus ini. Itu gimana sih Kak alurnya untuk seleksi? Alurnya kalau waktu itu kan aku daftar asdus itu di semester 5 ya. Pas aku semester 5 itu tuh ada pengumuman di grup. Waktu itu yang nyebarin itu bagian prodi kalau nggak salah. Itu prodi itu memberikan informasi kalau ada pendaftaran rekrutmen asdos. Itu juga di Instagram ada tuh informasinya. Terus habis itu aku kirim email ke bagian laboratoriumnya, kayak ada GV-nya, dokumen-dokumen pendukungnya. Terus nanti dihubungin. Habis itu nanti dihubungin untuk melakukan wawancara. Wawancara waktu itu ada beberapa dosen sih. Terus ada dari ketua labnya. Itu kita dilakukan wawancara terkait dengan itu. Terus nanti ada pengumuman, baru deh keterima atau enggak. Nah, kalau pas jadi asisten dosen tuh ada kayak kakak tuh kayak pengen, aku pengen ambil matkul ini aja deh gitu. Ada gak? Ada jelas, tapi itu nggak selamanya. Misalkan kita mau ngambil matkul elementary accounting, tapi belum tentu nanti kita dapat elementary gitu. Jadi itu juga disesuaikan dengan kebutuhan fakultas sama prodinya masing-masing. Kita tuh lagi kosong di mana gitu. Jadi misalkan kita mau nanti elementary, belum tentu kita dapat elementary. Makanya di asdus tuh kayak harus siap gitu di tempatin di bagian apanya. Berarti harus sempat bisa ya Kak, mau di matkul manapun. Iya, cuma mungkin kalau misalnya ada keterbatasan, karena kan kita juga sebagai asisten dosen kan juga belajar ya. Iya. Terus sering lah ada keterbatasan, kita juga kurang paham di materi ini, kita merasa kurang, itu kan wajar ya. Betul. Itu kita boleh sih mengkomunikasikan hal tersebut ke pengurus lainnya. Oke. Terus bagaimana pendapat kakak semenjak kakak jadi asisten dosen? Pendapat keluarga. Kalau untuk pendapat keluarga sih mereka awalnya senang-senang aja ya. Keluarga aku tuh tipe yang nggak terlalu melarang anaknya untuk melakukan sesuatu selama itu positif. Jadi mereka itu kayak mengizinkan aja. Nggak apa-apa kalau misalnya mau ikutan, tapi ada syaratnya kayak kan kewajiban aku kan sebagai mahasiswa itu pasti belajar ya. Aku juga mempertanggungjawabkan, kan mereka kan kuliahin aku juga pakai biaya. Betul. Jadi aku mempertanggungjawabkan itu udah betul nilai. Yang penting orang tua aku tuh asalkan aku nggak turun nilainya atau selama itu nggak mengganggu aktivitas lu sebagai mahasiswa itu nggak masalah. Apalagi kan asli spesifik banget. Iya. Pasti mereka dukung sih. Oke. Kan tadi kan sudah disebutin ya kakak tuh menjadi asdos. Nah, terus seharinya tuh kayak tugas apa aja sih yang kakak lakuin sebagai asdos? Sebagai asdus itu tugas utama kita sebagai asdus pastinya itu kita mendampingi mahasiswa dalam hal praktikum. Jadi kalau di praktikum kan kita kan ada beberapa mata kuliah yang ada praktikumnya ya, dan satu hitung satu SKS. Nah itu tuh kita mendampingi mereka gitu soal praktikum. Kita kayak buat latihan soal, terus kita tuh menjembatani komunikasi antara mahasiswa sama dosen. Itu juga sering kali sih. Sama paling kita bikin soal, terus habis itu bikin materi, ngoreksi jawaban, kasih nilai, karena kan nilai dari asal juga masuk ke mata kuliah kan. Jadi itu lumayan sih porsinya. Berarti padat banget ya kak ya untuk tugas sebagai asdos ini? Lumayan padat, cuma lumayan sangat-sangat bermanfaat sih. Oke, Kak, bagaimana kakak mempersiapkan diri sebelum menjadi asdos? Kalau untuk mempersiapkan diri sih sebenarnya kan karena tugas kita itu kan mendampingi mereka dan memberikan pemahaman lebih kepada mereka. Nah biasanya tuh aku kan suka dikasih RPS lah gitu ya dosen. Biasa tuh kita baca RPS, misalkan di ketemuan minggu ini tuh kita bahas materi apa. Kemudian kita koordinasi dengan dosen tersebut. Untuk minggu ini sebaiknya dosen itu tuh gimana, bahas tentang apa gitu. Kan kita dapat pengarahan dari beliau selaku dosen pemangku. Kemudian setelah dapat pengarahan itu ya pasti aku pertama itu pasti aku ngasih materi sih. Bukan ngasih materi, maksudnya aku memberikan materi rangkuman singkat
dari yang dikasih dosennya. Kan dosen suka ngasih materi ya, ngasih paku rangkum gitu, karena kan biar mereka lebih mudah memahaminya. Terus kemudian karena fokusnya Asus cukup praktik, makanya aku tuh kayak bikin latihan soal sama beberapa tanya jawab aja sih gitu. Oke, ya aku kan sempat diajar ya sama Kak Rere ini, asisten dosen elementary ya. Intermediate. Jadi kayak aku kan diajarin pakai Kioso. Cuma Kak Rere itu punya versi untuk ngajarin sendiri. Jadi Kak Rere itu meringkas dulu. Jadi Kak Rere itu mengajarkan kita pakai bahasa apa yang dipahami sama mahasiswa. Jadi mudah dipahami gitu. Nah, kan tadi kan Kak Rere di elementary ya sebelumnya. Terus selain elementary, apa aja mata kuliah yang kakak ambil selama jadi asdos? Selama jadi Asus sebenarnya nggak pernah dapat elementary, cuma memang sempat kepikiran mau elementary, cuma ternyata pas di plotting nggak dapat elementary. Jadi aku tuh semester pas aku sempat ngajar maksudnya sempat menemani di semester 3 itu di mata kuliah compounding. Terus habis itu mata kuliah bisnis statistik untuk semester 4, sama yang terakhir itu yang intermediate accounting di semester 4 juga ya? Semester 3 ya? Semester 3. Oke, bagaimana rutinitas kakak sehari-hari sebagai asdos? Rutinitas sih sebenarnya nggak ada yang berubah ya jadi asdos, karena kan aku juga ngambilnya cuma seminggu itu sekali, karena aku ambil cuma 1 mata kuliah aja, nggak berani banyak. Jadi sebenarnya nggak berubah banyak sih. Biasanya rutinitasnya ya selain aku kuliah sama belajar buat mata kuliah aku, juga kalian tuh persiapkan materi, nyari referensi di perpustakaan terkait dengan soal-soal yang mau aku kasih ke kalian gitu. Terus nanti kan dikoordinasi sama dosennya gitu sih, paling gak banyak yang berubah dari aktivitas. Oke, dari tadi kakak sudah menjelaskan tentang rutinitas kakak sehari-hari. Nah, aku ingin tanya nih, soft skill apa saja sih yang paling berkembang di diri kakak selama menjadi asisten dosen? Kalau dari soft skill sih paling banget berkembang itu tentu dari komunikasi sama public speaking sih. Karena kan dari asdos itu kan kita itu kan juga kita kan di depan ya, suka memberikan misalkan mereka kurang paham itu kan kita kan pasti kita yang jelasin dong. Kadang-kadang kan kalau mahasiswa itu lebih suka nanya ke asdosnya dibandingkan ke dosennya, karena kan mungkin segan yang ke dosen. Jadi kan mau nggak mau kita harus punya kemampuan komunikasi gitu loh. Jadi kalau misalkan dari segi soft skill sih paling aku berasa banget itu komunikasi sama public speaking. Jadi setelah kita kayak ngerasa lebih terbiasa aja gitu ngomong di depan. Dan itu sangat-sangat membantu pada saat kita semester 7 nanti. Nanti kan semester 7 kan semprot tuh. Iya, betul. Semprot kan depan banyak orang. Nah, terus jadi kalau misalkan itu sih sedikit rasa tenang, walaupun beda audiens ya, tapi sedikit rasa tenang karena kita udah biasa gitu. Sudah terbiasa ngomong untuk presentasi kan. Karena aku juga sebenarnya presentasi. Iya, betul. Gitu sih. Oke. Terus apa tantangan terbesar kakak sebagai asdos? Tantangan terbesar aku sebagai asisten dosen itu ini sih, karena kan mahasiswa itu beda-beda karakter ya. Jadi kadang-kadang dari gaya aku ngajar itu tuh pasti disesuaikan dengan karakter mahasiswa. Kadang-kadang kan ada mahasiswa yang pendiam gitu. Bahkan mereka nggak tahu kan mereka nggak mau nanya. Aku nggak ngerti sebenarnya kalau misalnya mereka nggak tahu nggak mau nanya itu emang mereka benar nggak ngerti atau udah paham gitu. Kan kalau misalnya nggak ada komunikasi kan kita juga bingung loh sebagai asisten dosen. Itu sih yang susah. Jadi kalau misalnya sebagai asdos ngomongnya itu susah banget tuh kalau misalkan ada mahasiswa yang cenderung lebih diem, kayak dia sebenarnya nggak ngerti tapi dia nggak mau nanya, entah dia malu atau gimana aku nggak ngerti. Bahkan nanya ke temen aja mungkin enggak, itu tuh yang paling susah sih. Bingung gimana cara ini. Berarti nggak cuma jadi asisten dosen, jadi harus lebih peka terhadap anak murid yang diajarin. Betul. Nah, terus juga aku mau tahu nih cara membagi waktu kuliah kakak, juga tugas asisten dosen dan kegiatan lainnya. Jadi kayak gimana sih cara membagi waktu? Karena tuh asisten dosen itu padat banget kan jadwalnya. Gimana cara membagi waktunya? Sebenarnya kalau asisten dosen tuh nggak terlalu padat deh. Jadi tuh menurut aku nggak terlalu padat. Yang lupa takutnya nih nanti kalau misalnya kita bilang padat, ini Iya, nggak padat. Untuk mencari materinya gitu ya, untuk itu sebenarnya. Sebenarnya itu yang bikin menyita waktu itu tuh pada saat kita mencari latihan soal. Padahal kan menyesuaikan dengan instruksi dosen kan, itu sih yang paling menyita banyak waktu gitu. Cuma cara membagi waktunya itu adalah aku kan nentuin skala prioritas. Kadang-kadang kan kita dapat tugas juga ya dari dosen gitu.
Karena kita juga sebagai mahasiswa dong di sini. Kita sebagai mahasiswa itu kita pasti punya tugas kita sendiri. Dan biasanya aku nentuin skala prioritas sih. Karena kan asisten dosen juga sebagai sebuah tanggung jawab ya bagi aku juga. Jadi aku nentuin skala prioritasnya kayak misalkan ini ntar ada tugas yang deadline-nya lebih duluan, aku biasanya lebih kerjain itu dulu. Nanti misalkan jadwal asisten dosen aku tuh di hari Rabu, maka di hari Senin sampai Selasa itu tuh emang aku udah mulai nyari-nyari materi tuh. Nanti jadinya hari Rabu setelah ngajar itu tuh fokus buat ngerjain tugas aku gitu. Gitu sih. Jadi kita bagi-bagi timeline waktunya sama nentuin skala prioritas aja. Jadi mendahului dulu yang prioritas itu yang mana, terus baru jadi lebih tersusun ya, tersusun untuk kegiatannya. Di sini kan aku kan apa pernah mengalami kesulitan saat mengajar atau membimbing mahasiswa. Gimana cara kamu mengatasinya? Karena sih pasti ya. Sebagai kita kan juga mahasiswa ya, aku juga sebagai disclaimer dulu juga kita tuh sebagai asisten dosen juga pasti banyak kurangnya lah. Karena kita juga mahasiswa biasa kan gitu. Kesulitannya itu kalau misalkan mereka kurang fokus. Kita kan sering banget ya ngalamin kayak mahasiswa itu sebenarnya tuh habis dari kelas lain itu masuk ke kelas kita. Maksudnya kayak mungkin di jam awal itu tuh ada mata kuliah lain, terus tiba-tiba pas langsung mata kuliah gitu tuh mereka tuh udah lemes gitu. Pernah kan ngerasain? Pernah. Nah, terus mereka tuh jadi nggak fokus. Jadi kadang-kadang pas kita ngomong sendiri itu tuh ngerasa kayak nggak didengerin. Karena satu sisi juga kita ngerasain kan kalau dicapek gimana sih ya. Itu sih mungkin kesulitannya. Terus cara aku ngatasinnya itu aku biasanya kasih spare waktu. Aku tanya ke mereka kayak kalian habis dari kelas ya udah istirahat dulu berapa menit gitu, kalau misalnya mau main minum maka terserah gitu. Cuma nanti habis itu masuk lagi dengan harapan mereka tuh lebih fokus gitu. Terus kalau misalnya emang mereka udah nih tiba-tiba pas aku lagi jelasin mereka emang udah lagi kurang fokus, biasanya tuh di situ nanti aku bangun interaksi sih. Kayak misalkan nanti sambil ngejelasin itu tuh aku sambil nanya-nanya ke mereka gitu. Cuma kalau misalnya aku disclaimer dulu kalau misalnya nanya-nanya juga biar asal kan biasanya kalau kita suka takut ya. Iya betul. Jadi aku suka bilang dulu kalau misalnya yang nggak bisa dia nggak masalah gitu. Karena kan ya kita kan cuma bangun interaksi aja gitu. Sebenarnya kalau misalkan yang nggak bisa jawab ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau misalkan dengan adanya interaksi itu bisa ngebuat mereka jadi kayak lebih memperhatikan. Karena kan satu sisi mereka juga takut tanya pertama. Itu aja sih sebenarnya cara ngatasin kesulitan. Berarti dari tadi kakak menjelaskan untuk mengatasi cara kesulitan. Berarti itu udah termasuk untuk membangun kedekatan dengan mahasiswa dengan cara komunikasi. Itu juga kakak mengadakan kayak rules-nya untuk di kelas itu kayak boleh makan dan sebagainya kan? Iya boleh, asalkan makannya jangan yang berat-berat ya. Kalau sekedar sebenarnya kalau di kelas dosen itu nggak boleh ya. Iya nggak boleh. Cuma kalau misalnya di kelas asdosnya kalau misalkan namanya kan spare waktunya dikit ya. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau aku ngebolehin kayak misalkan mereka makan permen sambil itu sih nggak masalah. Tapi kalau makan berat ya jangan lah gitu. Ya jadi kalau di kelas dosen nggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Jadi biar enjoy aja gitu kan praktikumnya, karena praktikum kan menjelaskan untuk soal-soal kan, berlatih gitu kan. Oke nih Kak. Terus gimana sih kakak mengelola kelas untuk menghadapi mahasiswa yang berbeda-beda karakter? Kayak tadi kan pertama kayak ada matkul sebelumnya, terus sesudahnya ada kelas kakak. Terus kayak ada mahasiswa yang kayak ada yang aktif banget, ada yang pendiam. Terus kakak gimana cara mengatasi atau membangkitkan karakter mereka tuh kayak ayo dong biar aktif gitu? Betul sih, karena perbedaan dari karakter mahasiswa itu kan memang beda-beda ya. Itu cara aku biasanya pertama itu pasti aku jelasin biasa dulu. Tapi habis itu pas ngerjain soal tuh baru tuh aku menggunakan pendekatan yang berbeda. Kalau kamu ingat dulu di kelas kamu itu aku sering bilang kan, kalau yang nggak ngerti coba ke biasa ke sebelah sini. Nanti aku pandu sendiri gitu. Terus dengan kayak gitu tuh mereka tuh benar-benar langsung geser ke situ kan. Jadi ntar tuh bisa fokus ke sini, yang udah bisa ya udah kerjain dulu. Cuma kalau misalnya mereka manggil ya tetap aku tetap kita nyamperin ke sana buat ngasih tau ke mereka. Cuma jadi kayak aku bisa lebih fokus ke sini, dan mereka tuh waktu itu nggak malu kan buat datang ke sini. Akhirnya kita lebih interaktif aja di situ, karena kan itu istilahnya tuh lingkaran buat mahasiswa yang kurang paham kan terkait materi tersebut gitu. Jadi aku biasanya pakai pendekatan yang berbeda kayak gitu. Jadi kayak mahasiswa juga merasa diperhatikan oleh kakak ya kan selama praktikum. Karena kan aku nggak mungkin ke satu-satu mahasiswa. Karena mahasiswa juga banyak kan, jadi susah untuk mengontrol kalian semua gitu. Jadi biasa pisahin nih, yang nggak ngerti coba ke samping gitu sih. Pernah sih itu di kelas aku dan lumayan gitu kayak seru banget gitu. Iya, tapi kamu yang paham kan waktu itu. Terus bagaimana bakal menangani pertanyaan mahasiswa yang di luar materi?
Nah itu sering banget tuh, karena kan aku tuh pertama kali ngasdos itu kan pasti pertama kali kan kita perkenalan tuh. Iya. Jadi itu aku suka disclaimer dulu nih, kayak aku suka bilang kalau nanti misalkan aku ada kesalahan atau aku nggak bisa jawab pertanyaan kalian, tolong dimaklumin, karena kan aku juga mahasiswa gitu. Dan dosen juga pernah bilang, pernah tuh ada dosen yang waktu itu tuh aku asdos beliau tuh bilang kalau misalkan asdos sama itu tuh masih wajar, dan kalau asdos nggak mengerti, bukan nggak mengerti, belum bisa menjawab pertanyaan kalian itu tuh kalian jangan ngejudge asdos tersebut, karena asdos juga mahasiswa yang masih belajar benar. Jadi kalau misalkan emang aku nggak bisa jawab, aku sebisa mungkin untuk jawab pertanyaan aku cari referensinya, tapi aku bilang ke mahasiswa ini nanti saya tanya dulu ya lebih lanjut sama dosen pengakunya, karena kan aku takutnya juga punya salah. Iya, takutnya ada perbedaan jawaban antara asisten dosen dan dosennya sendiri. Takutnya dari asdosnya salah. Iya, gitu. betul. Jadi ya nggak apa-apa, aku bakal bilang sih. Oke, nih Kak, kan tadi kan sempat kayak untuk membangun interaksi kan. Terus gimana sih cara untuk perbedaan utama antara kelas dan yang dipegang dosen dan asisten dosen, jadi biar nggak ada canggung kan. Kalau sama dosen itu kan kayak canggung gitu ya, nggak, maksudnya kayak segan untuk bertanya, kayak takut lah gitu kan. Nah kalau sama asisten dosen tuh biar lebih dekat gitu, gimana caranya? Kalau aku sih kan perbedaan utama kelas antara asdos sama dosennya itu kan, kalau dosen itu kan fokus ke teori kan, penguatan di teori, pokoknya penguatan di teorinya gitu. Sedangkan asdos kan lebih ke praktikum, misalnya kayak ada hitung-hitungan itu kan di kita semua kan. Betul. Kita di asdos. Nah sebenarnya itu kan perbedaan dari antara materi dosen dengan asdos kan. Kalau misalkan untuk membangun biar mereka nggak canggung ya tadi, itu biasanya aku dari komunikasinya, aku tuh berusaha buat tidak menggurui mereka gitu. Karena kan aku juga menempatkan diri aku sebagai asdos, tapi aku juga mahasiswa, jadi aku mau mereka tuh jadi teman belajar aku gitu loh. Karena kita juga sebagai asdos itu tuh kita juga belajar loh. Gak cuma mereka yang belajar, aku pun sebagai asdos tuh belajar juga materi tersebut gitu. Jadi aku nggak berusaha untuk menggurui mereka, dan aku juga bersifat ramah aja sih sama mereka. Kayak aku coba bangun komunikasi, sebenarnya mereka tuh kesulitannya di mana sih gitu, biar aku bisa bantu. Dan kadang-kadang juga kita tuh menyempatkan ada pembicaraan hal-hal di luar materi kan. Iya. Terus dia buat membangun kedekatan. Dan mereka tuh nggak sungkan sama aku. Jadi mereka kalau mau nanya tentang materi, ya nggak apa-apa, kayak nanya temannya aja gitu. Cuma perlu diperhatikan juga untuk bisa menjaga kedekatan yang mahasiswa. Karena kalau misalnya terlalu dekat juga kadang-kadang mahasiswa juga jadi nyepelein ya. Karena ngerasa kayak, Kak ini mah baik banget. Iya. Gue datang kelas juga nggak apa-apa gitu. Jangan sampai kayak gitu. Tetap ada ya untuk sisi itunya, tapi ada batasan masalahnya, tapi yang nggak tembok tinggi banget. Iya, right. Oke. Terus apakah ada pengalaman yang mengubah cara pandang kalian terhadap dunia pendidikan? Pengalaman jadi selama asdos sih. Iya. Banget itu. Kita tuh jadi bisa lebih menempatkan diri kita di sisi pengajar sih. Karena kan sebelumnya kan di sisi mahasiswa itu kita sebagai penerima materi ya. Itu cuma soal nilai, soal tugas, yang penting kita bisa ngerjain tugas kan. Nah sekarang tuh kita bisa lebih menempatkan diri kita tuh di sisi pengajar gitu. Jadi aku tuh ngerasa kalau misalkan jadi dosen itu tuh gak cuma sekedar nyampe materi gitu, tapi mereka itu tuh juga, beliau-beliau itu tuh juga membuat menghidupkan suasana kelas pertama, habis itu menetapkan metode belajar, dan itu sulit gitu. Jadi aku lebih bisa menghargai dan memahami kalau peran dosen dan guru-guru dosen itu emang benar-benar sekeren itu ya gitu. Karena kan sebelumnya, nah selain itu juga pengalaman itu buat aku sadar gitu loh. Karena kan sekarang juga kita perkembangan zaman udah berubah ya. Jadi itu juga harus membuat kita tuh kayak menetapkan metode belajar yang berbeda gitu. Kita juga harus penggunain teknologi gitu loh. Aku kadang-kadang pakai teknologi, kalau kamu ingat pertama kali itu pas ngajar kelas 1 aku selalu kayak takut kan. Kayak gitu. Jadi kayak karena sekarang zamannya udah berubah, itu juga ngebuat aku sadar kalau misalkan ternyata metode belajar kita juga harus berubah gitu. Harus diubah dengan perkembangan zaman gitu. Karena kan perkembangan zaman juga ngerubah karakter si anak kan. Bukan anak, maksudnya karakter setiap orang gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman didampingi dengan pendidikan gitu. Betul. Oke. Untuk kakak nih, pernah nggak sih ngerasa kewalahan sebagai tugas asisten dosen? Terus apa yang kakak lakuin untuk menghilangkan rasa kewalahan tersebut sebagai asisten dosen? Kalau kewalahan pasti pernah, itu kalau misalkan tugas aku numpuk, ternyata aku juga punya tanggung jawab asdos. Karena kan asdos juga ngoreksi soalnya. Itu banyak banget ya, pasti masing-masing. Apalagi kan kalau aku trans itu kan rumit kan. Setiap akun gitu diperiksa gitu. Itu sih yang menurut aku
yang nyebabin kewalahan. Tapi balik lagi biasanya kalau misalkan koreksi itu tuh suka aku tunda dulu karena kan nilai itu di belakangnya. Iya. Jadi balik lagi kayak tadi sih aku kan netapin segala prioritas aja gitu. Cuma kalau enggak, kalau misalkan emang aku lagi lengkap ya aku koreksi tuh. Biasanya tuh tugas koreksinya tuh yang aku belakangin dulu gitu sih. Karena kan setiap pertemuan pasti ada soal dan juga ya tugas. Tugasnya banyak Kayaknya ya. Tapi jadi kita lebih mengerti gitu loh tentang materinya kalau dikasih tugas membaca. Betul. Makanya kalian mau dikasih tugas tuh jangan ngeluh. Iya, karena kayak jadi kita, oh jadi ini tuh caranya atau kayak oh ini Betul, caranya karena ini gitu. sebenarnya tuh kalau akuntansi tuh bener-bener perlu buat latihan soal. Iya, Akuntansi tuh nggak perlu hafal sebenarnya. Semakin kita banyak latihan soal itu tuh semakin kita ngerti gitu. iya. Kalau kalian kayak ngapal rumah itu bakal lupa sih kita. Karena kayak pada dasarnya tuh sama aja nggak sih di situ-situ aja. Jadi kan jangan menganggap kalau misalnya dapet tugas dari asisten dosenan terus kalian ngerasa kayak ih jahat banget kakaknya ngasih tugas banyak. Sebenarnya kakaknya juga sebenarnya tuh kalau dibilang jujur ya kita juga repot kalau ngasih tugas yang kita harus ngoreksi gitu. Koreksinya Itu tuh unik. Jadi yaudah enjoy aja ya. Karena kita juga enjoy kok ngasih kalian tugas. Ya karena menambah pengetahuan juga kan untuk soal akuntansi gitu atau yang makul yang lainnya. Betul. Terus apakah ada momen lucu atau unik saat kamu menjadi dosen yang bisa dibagikan? Sebenarnya ada Apa kita nggak bisa beda kalau yang nggak bisa dibagi tuh nggak bisa ya kalian ada perasaan. Oke. Tapi yang bisa dibagi itu tuh bener-bener ngerasa kayak ternyata mahasiswa kalau nyontek itu kelihatan banget tuh. Maksudnya sumpah kelihatan banget. Bahkan kalian cuma nunduk aja tuh kelihatan. Maksudnya nunduk antara kalian mau ambil barang sama nunduk kalian nyontek itu kelihatan banget. Cuma kadang-kadang kita tuh nggak nunduk kalian karena kita juga memposisikan diri kita kan. Iya. Sebenernya kelihatan banget. Terus aku jadi langsung mikir, langsung ujian gitu. Ini berarti pengawas tuh kalau gue lagi naik-naik temen gue kerasa banget. Masih gila. Tapi kalau kita nengok ke sampingnya itu kelihatan tuh. Cuma kita lagi jalan tuh mahasiswa udah mulai bisik-bisik. Kelihatan banget. Jadi kayak, wah lucu nih. Kita beranggapan kayak bakalan gak kelihatan ya ternyata prof kakak tuh kayak, oh kelihatan banget. Gitu sih. Oke kak, terus aku mau tanya nih, perubahan terbesar kakak dari sebelum menjadi asdos dan sesudah menjadi asdos, apa sih yang membuat kakak tuh kayak perubahan besar di diri kakak itu? Perubahan besar itu menurut aku yang paling besar itu penambahan ilmu pengetahuan. Kan kita sebagai asdos juga sebelumnya itu kita pernah belajar materi tersebut kan kayak misal aku di waktu itu pernah jadi asdos kos accounting. Aku kan juga pernah belajar kos accounting kan di semester 3 lebih dulu daripada kalian. Pas kita sebagai mahasiswa kita pasti belajar itu sesuai dengan apa yang diujikan aja kan. Betul. Kayak materi itu nih, misalkan hari ini kita belajar materi ini, ya udah kita belajar itu doang. Tapi kan kalau misalkan ujian gak dikeluarin kita nggak belajar kan. Betul. Nah kayak gitu tuh perubahan terbesarnya pas jadi asdos aku tuh jadi lebih paham gitu loh. Aku jadi lebih paham dari sebelumnya aku pahamin. Itu nambah terus apalagi kan di fakultas kita itu kan maksudnya di prodi kita itu kan ada materi lanjutan ya. Kayak misalkan Gospel itu ada lanjutannya di advance. Terus nanti bakal nyambung ke manajemen accounting. Nah waktu itu pas semester 5 aku tuh udah masuk ke manajemen accounting. Terus habis itu dosen aku itu sering nanya gitu loh perihal dasar-dasarnya dan dasarnya itu udah di accounting. Terus jadi aku lebih bisa jawab aja sih. Jadi ngerasa kayak wah akhirnya bisa jawab dan itu membantu nilai aku juga sih. Karena jadinya meningkat ya nilainya itu juga kak Karena aku bisa jadinya karena aku temen aku mungkin udah pada lupa materi itu, tapi aku ingat karena aku ngajar itu gitu. Dan kayak kalaupun menjelaskan ke teman-teman jadi kayak harus belajar terlebih dahulu jadinya lebih Betul, jadi lebih pemahamannya itu benar-benar lebih apa ya lebih dalam gitu dari sebelumnya gitu. Walaupun kita udah belajar itu tapi ternyata pemahaman kita bisa lebih dalam karena kita hari ini kan kita ngajar ya, jadi kita tuh harus punya pemahaman gak cuma kita bisa ngerjain soal aja tapi kita juga harus ngerti konsepnya itu kayak gimana gitu. Itu bermanfaat banget sih guys. Parah. Aku dicontoh guys. Oke. Terus bagaimana pengalaman kakak menghadapi tekanan atau ekspektasi dari dosen atau mahasiswa? Aku bersifat terbuka aja sih karena kan aku juga balik lagi yang aku udah bilang aku juga punya banyak kekurangan kan. Nah biasa aku terbuka untuk menerima saran atau kritikan. Aku cuma nanya ke mahasiswanya kayak kalian ngerti gak aku kurang apa. Misalkan tuh mahasiswa tuh pasti pada bilang kakak cepetan gitu-gitu. Terus nanti kalau misalkan dosennya minta tolong aku begini ntar aku berusaha untuk sedih satu. Tapi kalau misalkan emang nanti ternyata ada yang kurang aku pasti komunikasi dari dosen ke dosen pengampunya. Aku bilang kalau Bu ini gini loh. Jadi pokoknya intinya itu dikomunikasikan aja dengan baik. Karena kan pasti ada solusi kan antara dosen, mahasiswa dan asdosnya gitu. Jadi nggak ada miskomunikasi ya antara itu. Betul.
Jadi misalkan mahasiswa pasti punya kekurangan, jadi itu bisa dilengkapi dengan dosen penggantinya. Karena kan dosen juga pasti lebih lebih ahli gitu dibanding asdosnya. Pastilah udah pasti. Karena pengetahuan dosen juga pasti jauh lebih tinggi kan daripada asdos. Jadi kekurangan dari asisten dosennya nanti bisa di backup lah istilahnya sama dosennya kalau ada komunikasi yang terjalin dengan bagus gitu. Oke Kak, untuk selanjutnya ini kualitas apa yang paling penting dimiliki seorang asdos? Ada kayak misalkan gaya untuk berbicara di depan kelas atau mengajarnya tuh ada gak? Kualitasnya Iya. paling penting itu pertama itu komunikasi sama rasa percaya diri. Jadi sebenarnya kalau misalkan jadi asdos tuh karena kita kan bukan mengajar apa sih bahasanya, pokoknya intinya itulah. Pokoknya kita kan menjelaskan materi di depan, kita tuh harus merasa kayak percaya diri aja dulu gitu. Kan kita juga sebelumnya kan udah belajar gitu, terus kita sampaikan dengan bahasa yang jangan buku banget bahasanya gitu. Karena kalau misalkan bahasanya buku banget, mahasiswa juga nangkepnya juga susah kan. Jadi aku biasanya pakai bahasa aku sendiri, terus aku permisalkan. Iya betul. Ya kan, aku permisalkan itu gini gitu. Itu sih paling gak ada hal yang gimana gitu. Jadi lebih ke cara membangun kakaknya sendiri ya. Karena mahasiswa itu lebih banyak mengikuti asdos ya. Jadi kalau misalnya kakak percaya diri juga mahasiswa kayak segan untuk kayak oh berarti kakaknya ini tuh enak untuk diajarnya gitu. Iya gitu kan, balik lagi ya karena mahasiswa itu tuh lebih enak mungkin nanya ke asdosnya karena aku segan sama dosennya gitu sih. Karena kan dosen biasanya kan lebih lebih secara umum dia lebih tua daripada mahasiswa kan. Kalau sedangkan asdos itu kan lebih ke teman belajarnya aja gitu. Jadi gitu sih, yang penting itu nggak menyimpang dari materi yang disampaikan dosennya gitu. So aku lagi ada katanya gitu sih. Terus selanjutnya apa sih keuntungan terbesar kakak saat menjadi asisten dosen? Keuntungan terbesar tadi sih. Sebenarnya kalau keuntungan terbesar itu untuk kamu meningkat kepercayaan diri banget. Terus habis komunikasi kita juga jadi bagus kan, public speakingnya itu bagus banget. Pokoknya itu yang paling meningkat tuh untuk public speaking, karena jadi ngerasa betul. Jadi nggak demam panggung lah istilahnya gitu. Walaupun nanti sih walaupun dihadapkan dengan audiens yang berbeda pasti deg-degan. Kayak saya aja podcast aku deg-degan gitu kan. Tapi itu yang paling meningkat sama rasa tanggung jawab. Karena menurut aku asdos itu kan bukan sekedar ngajar gitu, tapi kita juga punya rasa tanggung jawab gitu. Karena kalau misalkan biasanya dirasain setiap asdos itu tuh kalau kalian tahu, itu kalau nilai mahasiswa itu gak bagus, kan dosen itu suka koordinasi kan, ini kemarin nilai EKS gini. Itu kalau nggak bagus bukan kalian aja nggak senang, kita juga sebagai asdos juga merasa bersalah. Karena kita pasti mikir, ini apa gue yang salah ya gitu. Mereka sih udah ngeluangin waktu buat datang ke praktikum 1 jam berapa menit ya? 2 jam 50 menit kan? 2 jam 50 menit ternyata mereka juga tetap kayak gini gitu. Nilai itu kita sih yang ngerasa bersalah gitu. Jadi menurut aku tuh rasa tanggung jawabnya itu sih yang meningkat. Itu sih jadi asdos. Rasa tanggung jawab, percaya diri, sama komunikasi yang bersuci itu yang paling meningkat. Oke. Untuk selanjutnya apa yang membantu merasa bangga dan puas saat menjalani tugas sebagai asisten dosen? Oh, pas kalian bilang makasih. Kan waktu aku tadi bilang kan kalau misalnya semuanya itu aku responsif. Nah sebenarnya itu hal yang menurut aku yakin banget buat daftar asdos itu karena feedback dari mereka ke kita. Kalian kan suka bilang makasih ya kak, kasih paham gitu. Itu tuh buat aku merasa kayak senang banget, ternyata aku bermanfaat gue ya gitu. Dan juga, dan juga pasti nilai kita bertambah itu pasti kakak. Wah, iya benar. Terus aku senang banget kalau misalnya dosen itu bilang ini nilai bagus-bagus kelas ini gitu. Itu senang sih aku. Karena sebenarnya aku juga ngerasa kalau misalnya nilai mereka bagus, sebenarnya dari mereka sendiri sih. Cuma aku sebagai asisten dosen juga ngerasa kayak senang banget. Itu gitu kan dalam proses gue bisa membantu. Iya. Itu sih. Pokoknya kayak feedback kalian sekecil apapun itu ya udah luangin aja ke asdosnya kalau kalian merasa terbantu nih sama asdos kalian. Misalkan asdos kalian itu ngajarnya enak gitu. Kalian bilang aja tuh kak makasih ya gitu. Itu membantu banget sih. Itu meningkatkan rasa percaya diri. Langsung membuat energi dan terima kasih kalian sudah mengucapkan itu. Terus bagaimana cara kakak menjaga motivasi agar tetap semangat saat menjalankan tugas sebagai asdos? Jadi aku menjaga motivasi itu aku menerapkan di diri aku itu tuh kalau misalkan asdos itu pas sekedar aku membantu bukan sekedar aku kayak mengajar mereka gitu, tapi aku juga menerapkan kalau itu sebuah tanggung jawab buat aku. Jadi aku tuh selalu bilang kan, ayo dong kalian semangat belajarnya biar nanti nilai bagus. Jadi aku ngasih itu tanggung jawab aku buat kayak
buat nilai mereka juga bagus gitu. Jangan sampai nilai mereka itu bukan jelek sih, maksudnya kayak kurang gitu lah. Jadi nggak sesuai harapan mereka. Jadi itu sih aku merasa motivasi diri aku kayak ini tanggung jawab lo sebagai asisten dosen, lo tuh harus bantu mereka. Mereka itu kan lo juga sebagai asisten kan kita dibayar ya. Jadi itu sebagai itu sih aku merasa kalau itu tanggung jawab aku gitu. Oke, lanjut ya Kak. Untuk itu apa sih harapan Kakak terhadap perkembangan di asisten dosen di kampus ini untuk kedepannya? Harapan, kalau soal harapan sih aku berharap semoga orang asisten dosen itu bisa lebih diakui lagi. Jadi gini ya, terus sama aku tuh berharap semoga orang asisten dosen itu dapat dikembangkan juga. Jadi kayak ada pelatihannya mungkin ya, buat gimana metode belajarnya. Kalau misalkan kasus tuh lebih baik pendekatannya ke mahasiswa gitu. Aku berharap itu sih, tapi ya di fakultas ini tuh lumayan koordinasinya lumayan sih, karena kan kita juga sebagai asisten dosen itu sebelum kita memulai semester baru nih, itu tuh biasanya ada rapat yang dibikin sama dosen-dosen juga, sama labnya juga gitu sih. Cuma aku lebih berharap semoga asisten dosen itu bisa kita bisa dapat fasilitas yang lebih berkembang buat membagi diri sendiri. Ini buat yang terakhir ya Kak, apa pesan atau motivasi Kakak yang ingin Kakak sampaikan untuk pendengar podcast yang tertarik menjadi asisten dosen? Jangan ragu. Jangan ragu. Jangan ragu. Kalau bukan ragu itu ikut responsnya aja dulu. Biasanya tuh kalau misalkan ikut respons tuh pada pengen terus sebenarnya. Cuma kadang-kadang mereka tuh dapat mata kuliah itu tuh nggak sesuai gitu. Jadi kayak misalkan mereka kan, misalkan mereka itu sebenarnya tuh lebih concern itu misalkan ke elementari. Cuma kadang-kadang itu yang ditawarin itu bukan itu gitu. Tapi sebenarnya tuh mereka mau banyak banyak teman-teman aku kayak gitu. Jadi jangan ragu teman-teman kalau mau daftar asdos, karena sebenarnya asdos itu tuh banyak manfaatnya. Dan itu tuh terus itu bisa mengimbangi kita sebagai mahasiswa juga gitu. Kita sebagai mahasiswa gitu daripada kita kayak kakak gitu organisasi apa ya. Jadi ya udah bisa peluang deh, karena itu bisa nambahin soft skill kita juga. Terus juga kita nilai akademis kita menurut aku sih lumayan bagus sih, karena kan yang tadi aku bilang kan kita bukan cuma mereka aja yang belajar, kita juga belajar banget gitu. Terus juga bisa mendapatkan privilege gitu ya. Bisa kita dengan dosen, jadi kayak ini membawa hubungan dengan dosen juga gitu guys. Jadi jangan ragu, coba aja dulu gitu. Iya, jangan ragu pokoknya, coba aja dulu. Kalau misalkan gagal, coba lagi. Tuh, Jangan ragu ya. Oke, mungkin hanya itu yang kami sampaikan dan kami tanyakan kepada Kare. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Dan untuk Kare, apakah ada yang ingin disampaikan untuk podcast kali ini? Silahkan. Untuk apa yang aku sampaikan itu yang pasti justru aku seneng banget ya bisa berbagi gitu lah istilahnya di sini. So aku juga berterima kasih karena HMA ini udah mau percayakan aku nih sebagai pengisi di podcast kali ini. Dan balik lagi aku minta maaf kalau misalnya ada kata-kata aku yang kurang berkenan, dan aku juga mohon maaf ke kalian ya kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau misalnya emang ada kata-kata yang kurang, itu bukan kesalahan aku, tapi aku tidak bermaksud apapun. Gitu aja sih. Oke, dari kami juga mengucapkan terima kasih ya Kak sudah berkunjung di podcast kami kali ini. Dan juga terima kasih untuk membagikan ilmu yang bermanfaat, pengalaman-pengalaman Kakak yang menarik, dan juga tips atau motivasi Kakak yang sudah dibagikan tadi. Dan juga waktunya terima kasih ya Kak. Sehat-sehat dan semangat ya Kak. Kamu juga semangat. Masih semester 2 Atau semester 4 itu masih panjang. Iya. Oke, baik, kita mau mengucapkan terima kasih banyak ke Kak nih karena sudah datang ke podcast kali ini, dan terima kasih atas waktunya ya Kak. Sama-sama. Sehat-sehat ya Kak. Kalian juga ya. Oke. Sekian podcast dari kami. Nantikan episode selanjutnya. Dadah. Yeay.